Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 81. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-81. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Ten dengan Bambola. Kemudian ada satu lagu lagi tadi, I'm a Fish dari Sunset Roller Coaster, di request oleh Jason Ugly Boy. Ada 3 requestan lagi. Tadi ada When You Know dari Neck Deep, di request oleh Forsinger One. Ada lagu bahasa Jepang sepertinya, dan aku tidak tahu bacanya gimana ini, dari bla bla Sky Is Your God, di request oleh Didi. Ada satu request lagi, Atahualpa Las Inca dari Cusco, di request oleh Alex. Akan kita putarkan nanti ya setelah segmen pertama ini. Pada malam hari ini, seperti yang bisa dilihat di atas, bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch. Kenapa dia putar-putar kepalanya? Yakni Sonata Sona. Sudah bisa dilihat di atas. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke segmen pertama dan bisa tanya-tanya pertanyaan dari viewer, setelah ini kita akan menampilkan beberapa klip terlebih dahulu ya. Ada beberapa klip yang mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seperti apa seorang Sonata Sona biasanya di channelnya kalau nge-stream, atau mungkin tidak di channelnya kalau misalnya lagi nge-stream. Mungkin ada yang belum pernah kenal dengan Sonata Sona sebelumnya, atau mungkin ada yang pernah kenal dengan Sonata. Mungkin bisa diingatkan dengan beberapa klip-klip berikut ini. Itu saja sepertinya. Oke, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip berikut ini ya. Enggak, gue lagi ketawain Matthew. Oh, ketawa gitu ya. Satu pelet. 여보세요. 여보세요. Aduh, gue gak kuat. Emang. Gila, ketawanya jahat banget. Cara ini gimana? Lucu banget. Enggak, gue lagi ketawain Matthew. Oh, ketawa gitu ya. Nah, sudah selesai. Cuma ada beberapa klip, tidak banyak. Mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana seorang Sonata berteriak dan segala macam dari banyak channel, meskipun bukan cuma di channelnya Sonata. Sebenarnya aku pribadi sih kenalnya Sonata itu dia nge-DJ, dan kadang-kadang dulu main Valorant. Tapi somehow kayaknya aku belum pernah ketemu dia DJ lagi. Mungkin nanti bisa ditanya-tanya lagi ya. Termasuk komentar si Raven, bintang tamunya ganteng buat bah, nemu di mana? Pinggiran jalan ya. Enggak ya, aku nggak nemu si Sonata di pinggiran jalan ya. Agak lain. Baik, biar tidak lama-lama dan bisa menanyakan berhal-hal lainnya yang tadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, kita masuk ke beberapa pertanyaan. Kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Apa tuh? Yournes Mas Song request masih berapa slot? Cuma ada 1 per orang. Tadi ada 2 request lagi kan ya, dari si Leakil dan ada dari Captain Ozen. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 slot lagi. Jadi cuma ada 4 orang lagi yang bisa request seharusnya. Oke, biar tidak lama-lama kita masuk ke scene selanjutnya ya.
Padahal mau request album. Ngadi-ngadi. Kita lanjut kalau begitu ya. Pada malam hari ini bintang tamu saya ialah seorang streamer. Ini kamera Anda tidak bisa diturunkan, Kakak. Tadi dibilang si Didi. Iya, Jidat doang itu, Bang. tidak doang. Nih turunin, udah oke belum? Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer yang sebenarnya jujur saya pribadi sudah lama tidak menemukan Sonata stream. Somehow last playing game itu Repo, which is baru seharusnya. Iya, lumayan baru itu ya. Kapan Anda terakhir nge-stream? 2 minggu lalu kayaknya sama Bapak. Itu yang klip yang aku kasih itu Mas, yang gue repo itu terakhir kali aku stream tuh. Oh, Yes, ya. aku pikir kamu sudah berbulan-bulan tidak nge-stream karena aku rasanya belum pernah ngeliat Sonata, atau mungkin aku tidur ya pas Sonata lagi nge-stream. Aku tuh come and go, Mas. Come and go? Iya, What do you mean? datang stream abis itu hilang selama sebulan 2 bulan. Nah ya betul. Alasannya seperti itu sepertinya kalau nggak salah dulu kenapa aku agak ragu mau ngundang Sonata. Sebenarnya dulu banget pas lagi WMR masih awal-awal aku kayak kepikiran mau ngundang Sonata, tapi agak ragu karena dulu aku denger dia tuh kayak kerja di Sumatera. Yes, Kalau aku betul. pikir dia kalau misalnya kerja di Sumatera tentu sibuk ya. Jadi agak-agak ragu nanti kalau mengundang orang sibuk nanti tidak ada waktu, kasihan kan. Berarti itu 2 tahun lalu ya? Iya betul. Aku masih di site Medan. Kan aku programnya udah jalan 2 tahun juga ya dari tahun lalu. Dari 2 tahun lalu, Malming mana ada sibuk dia, Bah. Kamu nggak tahu dia gimana sibuknya Raven melawan segala makhluk-makhluk yang halus dan tidak halus di sana ya. Emang gimana ya? Aduh, gila kerjaan sibuk banget. Apalagi kan kadang udah beristri ya, tunangan, mau proses nikah gitu-gitu, makanya duit tuh perlu dicari banget. Sudah dijawab ya kira-kira kenapa dia apakah punya pasangan atau tidak ya dari komentar. Selamat malam, selamat datang. Kalau begitu biar bisa lebih kenal dengan bintang tamu kita di samping ini, Sonata Sona, mungkin bisa lanjut ke beberapa hal terlebih dahulu ya. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Sonata Sona. Nanti akan kita bagi jadi 3 segmen seperti biasa. Ada introduction and sneak peek di awal, jadi nanti kulit-kulit di awal terlebih dahulu. Ada cerita daging-dagingan di tengah nanti segmen kedua, dan ada trivia nanti di segmen ketiga. Oke, biar tidak lama-lama kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku terlebih dahulu ya di segmen pertama. Introduction and sneak peek of guest star. Boleh Kak kenalan dulu mungkin username-nya apa di Twitch, kemudian panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan. Oke, halo guys, saya Sonata Sona, aku tinggalnya di Jakarta ya, tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, umur aku tuh 26 tahun. Aku sibuk kerja di kantor. Udah gitu doang, kayak kerjaan di kantor. Habis itu kalau misalnya site lagi butuh bantuan atau lagi audit, nah aku kesana sebentar gitu-gitu. Oke, Kelapa Gadingnya di mana kok? Itu udah cukup, nanti doxing. Oke. 26 ini ada lebihnya nggak? Nggak ada. Ini kamu 26 baru ulang tahun kemarin kah? No. 26 tahun ini mas, berarti 25 aku. Oh, belum ultah kah? Belum. Oke. Ini kerjaan sehari-hari ke kantor itu 9 to 5? Yes, aku 8 to 5. Oh, emang harus ke kantor? Emang harus ke kantor. Tidak bisa remote? Nggak bisa. Oke. Tadi mau tanya apa? Although kerjaannya itu technically bisa remote, tapi gara-gara meeting mulu ya, harus ke kantor. Oke. Ada komentar ini, dia semaunya Mas Adli, semuanya to 5 katanya. Ya kan yang penting nggak telat sampai 8:30. Oke. Ada alasannya. Mau tanya sesuatu dong. Di channelmu itu kan panggilan bisa dipanggil Mehmet ya. Tadi di klip juga dibilang lagi ngetawain Matthew. Itu nama asli? Itu nama asli ya. Kemudian orang-orang tapi lebih familiar manggilnya Sona dan Sonata. Aku jadi kayak gini loh mas, kayak kalau misalnya nih meet up sama Bang For, Baba gitu-gitu, for some reason tuh aku tuh nggak suka dipanggil Sonata gitu loh. Why? Gara-gara itu tuh
jatuhnya kan ini nama Twitch gitu, dimana persona online aku gitu. Oh, Nah, jadi aku tuh lebih sukanya panggil aku Matthew aja kalau misalnya kita ketemu langsung gitu, biar kayak temen gitu loh. Kalau panggil Sonata mah itu cuma itu doang, a persona that I made for Twitch gitu. oke. Sebentar, ini ada yang panggil Komet. Itu dari Koko Matthew begitu kah? Betul. Oh, I see. Oke. Ini si Didi pertanyaannya banyak dari tadi ya. Biasa Mas, istri aku segabur itu ya Mas. Tadi mau tanya apa lagi ya sama si Sonata, Matthew, dan Mehmet? Kita lanjut lah ya kalau begitu ya. Boleh. Mau tanya satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari viewer, sudah menumpuk dari tadi. Aku worries. salah ganti. So sorry. Ini seharusnya aku ganti tapi bukan ini. Ini minggu yang lalu. Apakah arti dibalik Sonata Sona? Kenapa username-nya 2? Ada Sonata Sona dan Sonata Stream. Dulu tuh kan Sonata Stream gara-gara aku tuh rajin nge-stream. Sekarang perkara sibuk, jadi ya Sonata Sona aja lah. Kalau stream itu kayaknya membohongin anjing. Terus itu akun di Twitch aku pernah ketemu Sonata Stream. Satu lagi ada Sonata Sona. Itu kedua-duanya punya sendiri kah? Iya deh, aku pas tuh bikin multiple ya perkara first time I don't really understand. Terus ya udah gitu loh, I just made I think I made multiple of them. Ya. Oke. Terus di balik nama Sonata itu perkara aku kan main piano ya Mas ya. Nah aku tuh ada satu lagu yang aku nggak bisa main. Apa tuh? Moonlight Sonata kah? Jangan-jangan. Sonata, betul. Kenapa tuh? Kenapa tidak bisa? Gara-gara ada kekurangan fisik ya aku ya Mas. Hah? Kekurangan fisik, jariku tuh 9. Oh. Nah. Ini aku tidak bermaksud ya. Tapi kalau misalnya main piano tuh harus 10. Nah itu kan butuh oktav ya Mas ya. Oktav itu dari do kecil ke do yang tinggi, nada yang lebih tinggi. Nah aku tuh nggak nyampe Mas. Oktav tuh yang hitam di antara Ya. putih-putih. Yang putih ke atas, nada yang lebih tinggi. Oh, Misalnya I do, see. habis itu ke do atas gitu. Nah makanya udah Mas. Oke, tapi selain lagu Moonlight Sonata bisa main yang lain? Ya kalau dipelajari niat bisa. Oh, oke. Nah itu jurnal ada 1 oktav. Aku tidak tahu. Gak banyak tahu masalah piano-piano aku kecuali baca buku apa sih lagu tradisional yang ada dulu zaman dulu kalau kecil-kecil. Tadi mau tanya apa ya terkait Sonata Pakai Sona? pianika itu berarti. Bukan, aku bukan piano yang ditiup tapi piano yang pakai baterai ABC, baterai jam gitu loh. Tahu. Keyboard gitu ya. Nah ya, aku pakai yang itu. Rasa saya mau ditanya. Mau tanya satu dong, satu lagi sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Boleh Mas, boleh. Tahun lalu itu kan kerja di sawit ya. Iya, perusahaan sawit ya. Tapi aku boleh tanya masalah pendidikan background kah? Background boleh. Tidak nyambung itu apakah tidak apa-apa ya? Ya, background aku ilmu komunikasi Mas. Tapi kan perkara jujur ya ini family business ya. Ya. Ini kan family business. Jadi itu aku dialokasiin di berbagai sektor gitu untuk pelajari gitu Mas. Nah kemarin tuh pas di kelapa sawit itu aku tuh belajar tentang cost control, yaitu mengurangi pengeluaran site gitu sama nge-QC barang. Oke. Nah jadi itu ya 3 bulan di sana. Habis itu aku balik lagi ke sini ke Jakarta gitu. Ini kamu disuruh ke sana itu basically langsung kayak biar tahu langsung di lapangan kayak mana begitu ya? Iya, biar tahu langsung. Oh, oke. Kan kayak ibaratnya kayak kalau keluarga Cina tuh kebanyakan nggak tahu ya maksudnya keluarga Cina tuh kebanyakan orangnya itu dididik gitu kayak kamu tuh tahu kayak kerasnya lapangan tuh kayak gimana. Kalau keluarga aku ya kan jatuhnya background kita tambang nikel, tambang batu bara gitu. Nah jadi anak-anaknya wajib di sana itu 3 bulan gitu loh biar tahu gitu.
Oke, ada komentar ini dikirain suruh manjat pohon sawit. Enggak, cuma dia beberapa kali pernah nge-stream IRL gitu loh. Dan di mobil gitu. Jadi aku Iya, kayak dia pernah cerita. ke site gitu. Ya, Cerita. betul. Dia kayak dulu pernah cerita kalau misalnya di tempatnya tuh kayak sinyal susah, kemudian ada banyak makhluk ini itunya. Jadi aku kayak kepo. Dulu sebenarnya pengen undang Sonata tuh pas di zaman-zaman itu sebelum dia ke Sumatera. Cuma aku kayak mikir nanti kayaknya susah deh. Kan sinyal susah, segala macam susah. Terus akhirnya dia kembali ke Jakarta. Betul. Jadi saat-saat yang tepat begitu. Ya pas nge-stream di Sumatera jadi keinget lagi waktu pernah marah-marah kan pas nyetir kan kayak aduh kenapa ada sapi di tengah jalan. Kan namanya juga perkebunan ya kak ya. Iya betul kayak kiri kanan lihat sapi. Aduh gila tuh masa-masa tuh. Oke, ada komentar. Sawit emang stereotipnya Sumatera ya? Aku sih nggak tahu ya. Cuma kalau misalnya di Riau dan di beberapa provinsi di sekitar itu banyak sawit. Betul. Mungkin perkara lahannya sama tanahnya sih ya. Betul. Aku juga mungkin ke sana ya. Lebih ke arah geologi. Ya geologinya. Betul. Ada komentar. Tambang minta Kang Tau-nya Bang Sona. Apa tuh Kang Tau? Kayak itu maksudnya kapal apa minta ini ya batunya kapalnya gitu. Oh. Kalau masalah tambang aku masih dalam proses belajar. Soalnya gini Mas, apa kalau nyokap itu direktur waste management, bokap itu direktur tambang nikel. Nah, jadi itu aku disuruh pilih satu, kamu mau ikut papa atau ikut mama gitu. Kalau misalnya aku ikut papa, itu berarti aku nanti berangkat ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Kalau misalnya aku ikut mama, nah itu berarti aku stay di Jakarta for good tuh. Nah itu rencana aku tuh mau perkara nanti sama Lydia, itu aku mau stay di Jakarta paling. Itu. Oh, ini tadi kamu singgung yang kalau misalnya ke Sulawesi, SN bener-bener pindah dan domisili ke sana. Enggak dong, apa sampai proyek kelar Mas? Oh, I see. Nanti balik lagi ke Jakarta. Yes, that's right. Oh, oke. Tadi ya baca komentar lagi ya. Malam, jangan lupa kedip. Ya. Duit job untuk selingan, Kang Tau. Aku nggak tahu istilah ini. Today I learned something new. Today I learned something new too. Kamsia ko Revan. Bang. Streamku family friendly, Bang. Apa? Kamsia itu makasih. Oh, aku pikir tadi yang lain artinya. Bukan, Kamsia itu makasih Mas Adri. Aku nggak tahu banyak bahasa, mohon maaf. Aman. Kalau Korevan kan dia orang Medan ya. Iya, aku dengar itu juga, tapi aku tidak tahu banyak. Sorry ya. Saya nggak tahu banyak bahasa. Aman Mas, aman. Di sini belajar. Karena misalnya Iduc. Bukan. Kita lanjut kalau begitu Kak. Sudah ada banyak pertanyaan dari viewer. No worries. Ada pertanyaan dari Didi. Pertanyaan pertama, coba wood dong. Wood. Apa tuh wood? Jadi gini Mas ceritanya. Apa? Kalau di MH World itu ada manusia-manusia kecil di hutan namanya Wood. Hah? Nah, for some reason anak-anak Discord tuh ketawa mulu tiap kali aku ngomong Wood. Padahal kagak ada lucu-lucunya gitu. Aku heran juga sendiri Mas. Ini wood itu yang itu kah? Yang kayak goblin gitu kah? Betul. Wood. Oh, oke. Ini ceng-cengan dong berarti ya? Betul. Oke. Ada komentar itu mah Kim Si. Ya, apa bacanya aku tidak tahu. Kita lanjut ya. Takut saya salah baca nanti teh. Pertanyaan selanjutnya dari Didi. Kalau Valorant kayak gimana tuh? Nah, Apanya, Kak? jadi ada ceritanya Mas. Didi ini bawa jokes dalam Discord mulu Mas. Nah, Valorant tuh kan aku baru jual akun Valorant saya ya Mas. Aku baru jual. Wih. Why? Kenapa dijual? Aku tuh nggak main. Udah nggak main. Dan mikirnya itu sebuah aset kan. Ya udahlah sayang dari buang kan. Mending dijual aja. Nah, aku titip ke Baba. Nah, terus habis itu udah kejual Mas, tapi duitnya pending. Jadi tiap kali
ngomong sama Baba tuh, "Mbak, mana duit Valorant gue?" Nah gitu. Valorantnya Sampai- ditekenin. Tapi sampai sekarang masih belum turun. Masih belum turun Kenapa gara-gara tuh? ada TNC yang tidak comply dengan sang Bazelard ya. TNC-nya jadi duitnya pending, harus tunggu Baba kelar bikin KTP dulu gitu loh. Oh, sebentar. Aku kayaknya waktu itu tak pernah dengar di channelnya si Bazel kalau misalnya dia tuh ada expire gitu, bukan sih? Betul. Itu dia Mas Satri. Itu sebenarnya nggak lama. Lah, aku waktu itu udah bilang ke Baba, punya aku juga ada expire-nya. Aku bikin KTP itu 2013. Tulisannya ada expire-nya waktu itu. Kalau misalnya cuma bertahan sampai 2013 September kalau nggak salah. Terus Nah. diurus doang ke kayak mall pelayanan publik gitu. Dalam 10 menit selesai. Nah, for some reason kan kemarin mungkin perkara liburan ya, Lebaran kemarin ya. Nah, Oh, punya iya. Baba belum sampai sekarang gitu. Jadi ya Aku juga udahlah, duit gua masih pending. seminggu lama sekali liburnya. Duitku juga kemarin ketahan kira-kira seminggu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Padahal butuh duit untuk bayar tagihan. Ya emang kacau tuh Mas kalau misalnya pembayaran itu ada liburan lagi. Aduh, kacau banget. Ya betul. Kita lanjut Kak kalau begitu. Boleh Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Just an Ugly Boy. Bang, Tereanya varian apa? Apa itu Terea? Vape kah? Bukan. Jadi aku tuh rokok tuh 2 tipe Mas. Cocok. Sorry. Pertama vape. Yang pertama vape. Yang kedua tuh IQOS. Nah, IQOS itu jadi itu dia itu Bedanya apa? dia itu tipenya itu kayak rokok biasa tapi dia itu heater, pemanas Mas. Jadi itu dimasukin rokoknya dulu namanya Terea. Ah, Untuk Just Boy ya, aku pakainya Oasis Pearl. Nah, rokoknya bentuknya kayak gini Mas. Tuh, itu beneran rokok as in rokok batang. rokok batang. Nih dalamnya itu tembakau semua. Terus dimasukin ke dalam mesin dan dipanaskan, begitu? Iya, mesin, nih kan lubang nih, Ya. dimasukin. Nah, terus nanti mesinnya memanas gitu. Heater, literally heater. Aku bronze Bang Son. Apa tuh bronze? Bronze. Itu Terea Oh. bisa disundut hisap kayak rokok biasa. Aku pikir ya selama ini ya yang namanya Iya, rokok bisa. digital kayak IQOS itu kayak vape gitu. Sistemnya bukan gitu kah? Rokok digital tuh ini sih jatuhnya bukan digital, ini masih tradisional, hybrid sih jatuhnya ya. Gara-gara atasnya rokok biasa, bawahnya itu. Tapi Bawahnya- konsepnya masih kayak Sampurna, gudang garam. Yes, betul. Tapi nggak dibakar, tapi dipanasin. Oh. Nah, Oke. tuh panas. Nah, udah gitu doang, Mas. Oh, oke. Aku nggak tahu ya. Ini aku baca komentar tapi aku nggak tahu ini apa yang dibahas. Alat penyedot elektrik dikukus, Bang. Dikukus? Hmm. Oh, nanti kalau misalnya abunya habis menguap. Gak ada abu. Jadi kan nggak dibakar Mas itu, tapi dipanasin. Oh, oke. Hell yeah. Tidak paham saya teh. Yang mahal memang saya mah cuma pakai Yugen katanya. Yugen juga salah satu dari ini Mas, dari Terea. Ada Terea itu berbagai, ada merek-mereknya juga lah di bawah sub merek gitu loh. Oke, dikukus jadi rokok sepan kata si Samich. Betul. Kayak rokok elektrik nyalanya berarti ya, kata si Betul Alex. sekali. Nggak ada abu kan dikukus, nggak dibakar. Jadi bisa dapat esensi tembakau terbakar tanpa terbakar. Yes. Oh, oke. Dan- Kenapa dan- pakai dua, vape dan IQOS? Dulu aku rokok tradisional Mas. Iya, kayak Dulu Sampurna aku DKK kan ya? Ya iya gitu. Terus bokap Papi Ai marah. Papi Ai kan marah. Kenapa tuh? Papi Ai ngomong, kamu jangan rokok pakai itu, bau kali lah kau. Gitu. Papi logatnya masih Sumatera. Ya terus Papi beliin IQOS gitu. Ya udahlah pakai IQOS saya gitu, walaupun mahal. Dengan pakai IQOS ini tidak sebau pakai rokok biasa? Apa? Dengan pakai Baunya- IQOS ini?
baunya nggak melengket di badan, tapi bau asapnya itu kayak kentut. Nah, iya betul kata Bang Raven. Oh, bau asapnya bau kentut, bah. Ini maksudnya baunya itu tidak bertahan lama dan tidak tinggal di baju begitu. Yes, Eh, that's right. Kos baunya nggak nempel kayak rokok. Betul. Oh. Kalau rokok kan nempel banget tuh. Kalau IQOS enggak. Dan enaknya Oke. itu bisa merokok di kamar tanpa debu gitu loh, Mas. Kan asbaknya perlu asbak gitu-gitu kan capek bersihinnya ya. Ini tinggal kalau udah Oh. kelar, taruh sebelah, nanti buang gitu. Udah. Oke. Tapi tidak perlu pakai air kayak vape gitu. Enggak perlu. Oke. Berarti gua Betul Bang For, boleh Bang For. Tujuh gua? di beberapa negara boleh dihisap DRS, bah. Kenapa tuh? Karena tidak ada abu begitu kah? Mm-mm. Tidak ada Huh. abu. Oke, tadi sebenarnya ada komentar mengenai KTP dari si Raven. KTP 3 yang 3 in 3, KTP 3 yang satu aja buat susah semana nih? Tadi ngomong apa ini ya? Kita lanjut ya. Tidak yang satu. Anak Aiko sudah kebal bau kentut berarti ya? Betul. Tapi nggak serius, kamu ini bau kentut tuh literally bau kentut? Atau Bau emang banget, kayak ya. kentut lewat doang? Soalnya yang setahu aku ya, nikotin di Terea itu lebih tinggi Mas dibanding nikotin di rokok biasa. Nah, nikotin yang bikin bau itu. Oke. Kita lanjut ya kalau begitu. Yes. Pertanyaan selanjutnya dari Didi. Siapa aja yang pernah kamu klaim sebagai best friend? Wah, best friend aku banyak Mas Adli. Ada Bang For, ada Baba, ada Rargas. Ya gitulah Mas. Aku cuma teman dong berarti kan ya? kamu on the way abis ini Mas Adli. Abis ini. Aku tidak yakin. Kita jangan ngobrol Mas. Dan aku sebenarnya dulu ketemu Sonata dan inget beberapa kali Sonata dulu pernah mampir pas aku main Just Dance. Dia sawer 25.000 kalau nggak salah. Aku suka banget nonton Mas Adli Just Dance. Dulu aku ke Just Dance terus dia request lagu sawer 25.000 gitu loh. Kemudian aku nggak inget terus dia, "Mas aku tinggal ya Mas ya, aku mau terbang," katanya. Oke. Dulu saya kan sering Just Dance ya, tapi kan dulu lantai masih batu, kemudian duit juga masih bisa untuk langganan. Sekarang nggak ada duit lagu nih, jadi saya tidak bisa Just Dance dulu. Dan lantaiku papan, jadi nggak yakin serius. Mau dance seperti dulu tidak yakin. Jadi Mas Ali kapan Just Dance lagi? Kapan-kapan ya Didi? Saat Didi ikut Just Dance tapi Didi berdiri, bukan Didi duduk untuk Just Dance ya Didi? Aku masih ingat Didi ikutan Just Dance tapi dia duduk ternyata. Bagus. Parah banget itu. Just Dance di kandang ayam aja. Ya boleh. Boleh kita lanjut kalau begitu Kak. Belum ada pertanyaan lagi kalau tidak salah dari viewer. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku. Pertanyaan ketiga, kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Anda kan orang lama ya? Iya, aku lumayan lama ya. Sebenarnya. Awal tuh di Nimo, Mas. Nimo, iya. Why? Gara-gara temen aku ada sahabat nih. Gue ada sahabat, dia itu bilang, Matt, kalau misalnya lu butuh uang, ya lu coba terima aja di Nimo gitu. Mungkin ada yang sawer gitu kan. Oke. Nah, terus awalnya coba, sebulan kemudian Nimo tutup. Tidak direstui ya? Iya, itu ya pas Nimo tutup itu kan bingung tuh mau kemana, mana ya. Nah terus ya udah teman aku bilangnya, ya udah coba Twitch aja deh Matt, mungkin bisa gitu. Nah terus ya udah coba di Twitch, bikin teman pertama aku Violeta Kalitrix, tahu kan Mas tadi? Ini aku mau tanya sesuatu dong. Apa tuh? Ini hubungan kamu dengan Violeta Kalitrix ini benar-benar manajer dan streamer? Atau Iya. Atau cuma joke doang? Seriusan kah? Betul, iya. Aku jadi awal-awal dia itu mulai nge-stream itu aku yang urusin semua ya Mas. Di Nggak, YouTube semua atau di sih. Twitch? Aku urusin di sektor Discord doang, Discord. Oh, I see. Itu kan perkara kita tuh teman lama gitu. Ya. Ah.
bikin gua jadi manajer dulu deh gitu. Ya udah boleh. Terus iseng lagi, kan sekarang ada manajer nih, ada yang ngurusin, gua nggak perlu kan? Ya nggak perlu, ya udah gitu. Tapi kita masih sering chattingan gitu, nanyain kabar gitu. Habis itu tonton dia stream gitu. Oh, ini sama si Vio ini kenal IRL dulu atau kenal sama-sama di digital? Kenal digital dulu mas, aku. Oh, tapi ketemuan. IRL nggak pernah. Oh, oke. Sejak ketemu si Vio kemudian pindah ke YouTube. Itu sebelum, iya berarti ya. Belum itu sebelum, kan Vio awalnya di Twitch, abis itu pindah ke YouTube gitu. Kenapa tidak pindah ke YouTube juga, Son? Kenapa tetap bertahan di sini? Lagian juga orang-orang sini seru. YouTube itu menurut aku tuh perkara banyak bocil ya. Oh, menghindari. Iya, banyak bocil. Jadi aku tuh kayak, nah I'm good bro. Aku di sini aja gitu. Oke. Selagi di sini sejak mulai Twitch kan ada satu program ya DJ yang sekarang tidak dikerjakan. Ikut join kah programnya? Enggak, aku nggak ikut join tuh. Aku masih kayak naruh lagu di music, tapi enaknya kali ini kan nggak kena itu copyright. Dan kali aku ya. Biasa tuh dulu tuh sebelum ada program itu kan tiap ada email copyright. Aduh, tapi kali aku terima itu seingat aku nggak ada deh mas. Oke. Kemudian kenapa memutuskan untuk jadi DJ dulu? Aku tuh dulu tuh kerja DJ mas. Seriusan ke DJ ke bar begitu? Lebih tepatnya kafe sih, kafe teman aku yang malamnya jadi bar gitu. Ini malam pas kuliah begitu kah? Malam pas COVID, berarti ya. Oh, rutin per hari, per malam. Aku tuh mainnya itu hari Sabtu sama Minggu. Sedangkan Rabu kerja, sampai Jumat. Oh, ini set yang dipakai di stream sama dengan set yang dipakai di bar? Enggak dong, beda dong. Ini nggak ada mesin DJ mas. Kalau di sana ada. Terus kalau misalnya dulu pas kamu nge-stream DJ itu alat DJ dibawa ke rumah dan dicolokin ke stream? Kalau di rumah itu pakai mouse dong mas. Jadi itu aku tuh pakai aplikasi namanya Virtual DJ itu. Nah itu tuh bisa dicolok ke mesin, bisa enggak gitu loh mas. Soalnya kan dulu kamu kalau misalnya pas nge-stream DJ itu kan biasanya minta lagu ya. Kemudian kasih lagu dong guys, nanti aku bikinin DJ begitu loh. Bisa langsung tinggal download lagunya, remix dikit pakai Fruity Loops, udah keluar. Atau ada komentar gabungin gitu. Ada komentar pakai DAW kata si Koko. DAW Pioneer ya? Nggak tahu aku. DAW itu bukannya kayak digital audio workstation? Yes, kan, betul rupanya itu. Tapi nggak pakai ginian aku. Oh, oke. Ada komentar lagi. Request garam. Ada komentar lagi, request garam dan honey, Kak. Garam dan madu. Mas Tadi tahu nggak sih lagunya itu? Tahu, tapi aku kayak nggak inget sedikit pun liriknya. Nggak nyantol di telinga aku, entah kenapa. Ya malam kios ini. Menyanyi dia. Kamu kalau misalnya dulu kan DJ, waktu itu pas aku tanya kalau nggak salah nggak DJ lagi karena alatnya rusak. Betul. Ini literally alat yang kayak bulat itu yang rusak atau alat digital kah? Alat yang kayak alat di rumah. Ada nggak ya di sini ya? Ya, aku taruh di tempat lain deh. Alat rumah yang di rumah tuh kecil, sebesar keyboard lah. Nah itu rusak, nggak bisa dipakai. Terus kan mikir pingin beli lagi tapi yang lebih mantap gitu. Tanya Didi kan, yang aku beli alat DJ lagi boleh nggak? Nah dia bilang, ya biasalah itu lah. Dia bilang suaranya hilang. Iya, ngapain kamu beli gituan gitu? Ya gitulah. Oke, nanti kita di belakang aku mau request kutukan mantan ya Son. Si Abah nggak berani dia muterin ya. Nggak, liriknya entah kemana-mana.
Kena sensor Didi. Tadi kamu pas ngomong yang abis kata ayang, abis itu suaranya gak kedengeran. Entah ngomong apa. Yang emang gitu loh mas, kena The Curse of Lydia ya mas. Tadi mau tanya apa ya terkait DJ. Kemudian ini kan tadi bilang sejak lama ya mulai streaming di Twitch. Kemudian dari Nimo kemudian pindah ke Twitch. Kenal dengan ini tapi tetap bertahan di sini. Kenapa memilih DJ dan bercampur baur dengan Valo DKK? Why? Kalau DJ itu I think is from childhood gitu loh. Iya, kayak aku tuh suka musik gitu loh mas. Genre apapun aku suka. Nah, kecuali breakbeat kurang. Breakbeat? Itu yang kayak breakdance gitu kah? Bukan mas, lu harus denger lagu Angkot mas. Oh, Fangkot kah? Fangkot ya gitu. Fangkot, Kayak- breakbeat. No. Kenapa Nggak tuh? dulu. Breakbeat kan bagus ya, lagu-lagu angkot Anda jangan salah-salah kak. Iya betul, aku tahu ada yang bagus. Bagus tuh ketika kalau aku tuh lagi minum. Lagi minum sampai aduh pengen lagu breakbeat dah gitu. Kenapa tuh? Apa bedanya antara minum dengan tidak minum lagunya? Kalau kalau minum alkohol tuh kayak tone musiknya itu harus BPM-nya harus kenceng gitu loh biar mantap gitu. Oh, kayak nge-hype. Yes, betul. Oke, lagu angkot supremasi, Fangkot is life, Nah. Fangkot is life. Iya kan? Lagu angkot toh. Enggak. For me, no. For me, no. Tapi kenapa memilih DJ? Waktu itu kan tadi kamu juga bilang bisa piano, kecuali mulai sonata. Kenapa tidak memilih musik kayak piano, keyboard segala macam? Pianoku di bawah mas. Berat ya angkatnya mas. Oh, Ini kira kayak the more I think of it ya udah DJ aja gitu. Kayak everyone can vibing, right? Semua orang bisa vibing. Kalau piano kan jadinya kayak orkestra gitu. Liatin aku main piano gitu. ya, Kalau elegan. Kalau misalnya nge-DJ itu ya kadang bisa rokok, kadang bisa minum lah, kadang bisa apa lah gitu loh mas. Oke. Versatile aja jatuhnya gitu. Aku tanya satu hal lagi kalau begitu ya sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer ya. Boleh. Seandainya nanti jadi beli alat DJ lagi, apakah mau streaming DJ lagi? Boleh banget. Itu mah persilakan tuh, boleh banget. Aku mau. Ya, Dulu. kamu dengerin tuh ya Mas Satri mintain mesin DJ yang 3,6 juta yang kemarin tuh. Bertanya. Di sini ada tulisannya bertanya ya, subtitlenya. Aku tidak menyarankan ya, aku hanya bertanya. Satu lagi dong, tadi kelupaan nanya masalah DJ. Dulu pas lagi nge-stream DJ, apakah itu termasuk program rutin bulanan atau mingguan gitu ya? Iya, itu kan Friday night. Every Friday night. Oh, setiap Jumat malam kita nge-DJ gitu ya? Iya, setiap Jumat malam kita mabuk, kita nge-DJ. Have fun aja lah. Fuck this week. Nah gitu, intinya gitu loh Mas. Oke. Ya Tuhan. Boleh kita lanjut kalau begitu Kak ke pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Didi. Jadi siapa aja yang pernah Koko deketin di Twitch? Cuma kamu ayangku, cintaku, manisku. Bacot. Harusnya kemarin ya pertanyaan terlarang itu ya aku masukin ya. Tapi sama si Didi ini kenalnya di digital kah? Iya, kenalnya digital. Oke, baca tuh artinya banyak cocot ya Kak ya, artinya banyak omong begitu loh. Ya, betul. Betul, artinya itu ya Kak ya. Betul. Di sini Ini sama si Didi kenalnya digital. Iya, awalnya digital, Mas. Terus? Kan awalnya itu Nih aku ceritain. Kalau awalnya ketemu Didi itu pas ada satu acara streamer, aku boleh sebut nama gak sih? Boleh lah. Ya udah, Floppy bikin acara Mas. Sebentar. Apa tuh? Ini yang kalian lagi kayak makan bareng bulan puasa gitu ya? Iya. Gak tahu deh belum puasa atau apa, tapi makan barengnya iya. Asik. Yang ada Kak Lun gitu-gitu nge-streaming juga kan? Iya kan aku nonton ya IRL. Iya. Iya, itu. Wow, Nah, itu awalnya pertemuan kesana. pertama. Pertemuan pertama ketemu Didi.
Wih. Dan di sana ya jatuh cinta lah ya, deket-deketin, kirim sub 50 kali. Ini pertama kali ketemu si Didi di sana, kemudian disogok dengan Iya. sub. Disodorin dengan sub, duit gitu, duit. Oh. Nah, gitu. Terus ya udah, akhirnya aku lagi pusing banget stres, aku cerita sama dia. Tapi rupanya dia lagi streaming. Awalnya aku mau 1v1 gitu loh mas, ceritanya kayak mau curhat gitu kan. Nah, aku boleh ngomong kasar gak yang ini mas, gara-gara ini istri saya. Boleh, kenapa tuh? Nah, si Pantai ini lagi Kenapa dia tuh? Dia streaming, habis itu di dalam Discord nih ada 10 orang gitu mas. Jadi Kamu aku lagi curhat galau. Nah, dia streamingin gitu, kan si anjing. Oh, jadi basically semuanya denger. Iya. Oke. Jadi basically nggak ada yang dirahasiakan lagi. Iya, Ketahuan semua. Makanya like, right now ya I don't give a fuck lah mas kalau cerita gitu. Oke. Mm-mm. Sonata penyawer handal kata Kika. Betul sekali Kika, I love you Kik. Oke. Aku takut kalau one versus one. Yang sabar ya mas. Sekali-sekali saya mendengar kata-kata kotor ya. Ini kayaknya pertama kali aku dengar kata P dalam 2-3 bulan terakhir kayaknya. Jadi sangat. Wah. Untung minta izin dulu. Boleh Tadi ya, mau betul. tanya apa ya sama si Sonata? Kemudian kenapa yakin dengan si Didi? Tidakkah takut kena scam segala macam? Gimana mas? Yakinnya dalam maksudnya gimana? Kan waktu itu pertama kali bertemu dengan si Didi pas lagi bulan puasa, kemudian makan di luar, kemudian sampai sekarang kan lanjut sama si Didi. Why? Iya. Kenapa Didi? Kenapa hanya Didi? Gak tau kayak manusia itu ada kekurangan ya mas ya. Ya. Nah menurut aku tuh kayak kalau misalnya ketemu sama yang pas itu gak bakal dipikirin lagi kekurangannya, kayak I'm okay, I'm fine right now gitu loh. Kayak aku tuh dua pas gitu. Ini Nah. ketemu si Didi langsung kerasa, oh kayaknya ini. Enggak, bukan, itu belum. Aku habis sawer 1 juta lebih, nah baru dia bilang oke ya udah ini. Ini kalau nggak disawer 1 juta berarti nggak bakal yakin si Didi begitu kah? Enggak, bukan masalah nggak yakin, nggak bakal dikasih attention lebih gitu loh mas. Ada capek ya Tuhan. Boleh. Betul kan, berarti kan selama ini aku tuh punya teori, orang-orang kayak suka nanya ke aku, Mas Adli kapan nikah? Mas Adli kapan punya pacar? Aku bilang aku nggak mau pacaran karena aku nggak yakin secara finansial. Jadi kalau misalnya mau hubungan serius aku mesti ada modal ya. Contoh di sebelahku ini modal 1 juta. Aku nggak ada, aku nggak bisa. Tuh kata Didi realistik mas. Iya, maklum, emang. saya maklum. Iya Di saya. zaman segini. Bentar ya, kita balik ke atas ya. Ada komentar apa lagi tadi? Sonata penyawer handal. Oh gitu caranya. Oke, ajarin aku suhu. Skill kamu keroyokan ya Didi, kata Kika. Apalagi skill aku ini VIP kakak. Apalagi padahal di awal aku udah takjub loh ternyata. Realistik Mas Adli. Ya udah Mas, ayo bikin modal sama-sama. What do you mean? Itu 1 juta maharnya ala DJ. Tapi ala DJ kamu yang rusak itu harganya 1 juta kan kak? 1 juta juga. Oh, oke. Hmm. Oke. Habiskah yang mau tanya-tanya masalah Didi dan Koko? Habis. Anjay, Koko. Soalnya di sini tulisannya Koko kan, Koko deketin di Twitch. Betul. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan lagi dari viewer tadi. Semishismi menanyakan apakah bisa main Monster Hunter pakai DJ turntable sebagai controllernya. Digini-gini begitu. Harusnya, I seen people play game with a potato ya. Potato apaan? Kentang. Kentang, literally kentang. Hah?
Iya bisa, kayak programming gitu-gitu kan. Terus ada ikan goldfish Mas Adli yang main Elden Ring kalahin Malenia. Hah? Tahu nggak Mas? No. Nah ya harusnya secara teori bisa turntable, bisa jadi controller main Monster Hunter. Di luar sana ada ikan mas main Elden Ring mas. Orang main Elden Ring pakai ikan aja udah. Iya, yang kan keren sih. Hah? Asli Mas ada Mas. Aku cari di Google ada sih ini gambar-gambar, tapi aku belum bisa buka YouTube videonya. Oke. Jadi seandainya nanti set DJ-nya baik, mau dicoba kah main Monster Hunter dengan DJ dengan turntable? No, of course not. Kenapa tuh? Ngapain susahin diri sendiri sedangkan ada yang gampang Mas. Betul sekali, saya setuju dengan prinsipnya. Kadang-kadang manusia suka nyari-nyari susah, padahal ada yang gampang. Betul. Makanya. Ada komentar orang Indo ada yang main Elden Ring pakai stang Supra mas. Stang Supra, motor. Iya, apa ada tuh temannya Bang For itu. Hah? Main Elden Ring pakai stang Supra, masuk TV lagi Mas itu. Hah? Siapa? Level Lava nama channelnya mas. Level Lava. Kalau ada yang susah kenapa harus ada yang mudah? Aku tidak sesuai dengan prinsip itu ya, maaf ya. Ada nih kontrol stang Supra bekerja. YouTuber gaming ini ubah stang motor Supra jadi kontrol game Elden Ring. Nanti aku buka lagi ya. Kita lanjut kalau begitu Sonata. Boleh. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi kalau tidak salah. Betul kan? Oh ada nih pertanyaan. Kokoge menanyakan setup DJ impian yang paling kemungkinan dimiliki dalam waktu dekat ini dan kenapa milih itu? Kalau impian ya kayaknya aku udah nggak ada impian lagi deh Mas. Kenapa tuh? Kayak apa? Baik gimana ya? Yang penting bisa bikin Didi seneng ya itu udah tercapai, itu udah cukup lah gitu lah aku. Oh, apapun untuk Didi. Iya. Kecuali kalau misalnya dia marok ya, Ayang minta uang segini, Ayang minggu depan Ayang minta uang segini, kan marok ya Mas. Itu kan no, itu no Mas, itu nggak boleh Mas. Oke. Nah, kalau ya impian sih aku udah toss away everything ya semenjak kerja di perusahaan ini. Udah gak ada waktu Mas untuk ya paling cuma main game, tidur, olahraga gitu doang Mas aku. Ada komentar, damn to be loved this much. Agak iri gitu. Tapi ya Gimana ya? Ya gitu. tanya dong kalau begitu. Dulu seandainya dulu kan pasti ada impian ya. Apakah impian dulu kala? Impian dulu ya. Ya impian dulu aku apa ya dulu ya? Lulus kuliah udah. Paling ya gitu, pingin jalan-jalan keliling negara gitu loh Mas. Bukan bang, aku tanya impian setup DJ-nya bang. Oh impiannya. Sorry. Impian setup DJ aku ya Pioneer yang 36 juta. Hah? Itu udah mencangkup semuanya. Dan kalau kuliah harganya 36 juta ya. Wih, sebulat ini 36 juta? Apa? Seset ini 36 juta? Enggak ada kontrol-kontrolnya Mas. Iya, aku cari di Google ini ada banyak. Wait, hold up. Let me send you the one. Ini 36 ini sudah paling oke kah? Contohnya ini deh Mas. Wait, let me send you. Mana tuh? Via DM Mas. Bukan, di chat aja biar orang-orang juga bisa ngecek. Oh, alright. Ayang, kalau misalnya kamu bolehin aku beli ya. Apa nih? Gile, Mas. 60 juta ya Allah satu. Iya gitu. Hah? Tapi Pioneer kan emang top of the game Mas. Ini buat ditaruh di bar begitu kan ya? Hah? Ini yang kemarin nih yang 36 juta, rupanya 40. Maaf guys.
60 juta aku nggak tahu. Pionir emang pionir. Aku nggak tahu sama sekali harganya semua hal ini. Ini apa lagi? Yang itu mas yang aku mau. Oh, good luck mas, semoga bisa dapat. Kenapa aku? Aku tidak bikin DJ. Kenapa mau bikin DJ kayak gini? Son, kenapa impian yang ini? Why? Kalau misalnya bikin lagu kan lumayan tuh side hustle ya mas ya. Duitnya kan kenceng juga tuh kalau bikin lagu ya. Apalagi ada royalty kan? Apalagi ada royalty. Apalagi kalau misalnya turns out jadi big name DJ, big stage itu kan bisa ikut DWP gitu-gitu. Nah duitnya makin kenceng lagi mas. Ini big name DJ itu kayak DJ Marshmello. Indonesia punya contoh Wisnu Santika, Arab, gitu-gitu. Oh, ada DJ Indonesia ternyata. Ada mas, Wisnu Santika, coba dengerin mas, enak-enak itu. Arab nih yang orang terkenal. Reza Arab Octavian. Oh, bukan Mas Ardi tapi Mas bintang tamunya. Oh, I see. Oke. Ada komentar, itu. lebih ke pengen meja biliar nggak sih? Itu kenapa lagi? Meja biliar kan dulu Didi kerja di proyek ya mas ya. Dia proyek kan juga, tapi arsitek dia kan. Nah di rumah yang dia kerjain ada meja biliar harganya 1 miliar mas. Buat apa? Dari kaca. Buat apa? Gak tahu, orang kaya mas. Kaya. Meja biliar tuh bukannya sama aja kayak yang papan triplek gitu kan gitu? Impor dari Itali. Mas. Cukup. Tidak sesuai dengan level saya ya Allah. Gak pecah itu dia 1M. Aku juga gak tahu ya. Orang kaya kadang gabut mas. Dia boleh. kayu asli bukan kaca. Kayu. Tapi 1M mas. Ya Allah duitnya. Orang kaya mah bebas ya. Ya boleh ya. boleh. Kita lanjut kalau begitu. Betul. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan aku ya. Mataku pecah lihat harganya. Aku mana gak kebayang. Ada pertanyaan dari viewer kak. Klitopo menanyakan, Son setengah jam berapa menit? 30 menit yuk Mas Adri. Mas Rob. My Indonesian getting better every day. Kenapa begitu? Kamu kalau misalnya ditanya begini tidak menangkap kah? No, kan aku multi language ya mas ya. Di rumah aku ngomong Hokkien, kadang ngomong Indo. Di luar sama sepupu aku ngomongnya English. Kalau teman-teman aku itu Indo gitu. Jadi kadang tuh aku suka ke mix up gitu loh mas. Oke. Ditanya seperti pertanyaan kayak yang abis Didi ditanyain. Didi menanya 2,5 menit berapa jam? Ini pusing juga mikirnya. Nah iya makanya. Oh oke. Jawabannya tidak ada dijawab kah? Pertanyaan ini kak. 0 kalau menurut Google ya 0,04166667 jam. Bagus. Cerdas sudah dijawab kak Didi. Jawabannya tadi 0,00041 katanya jam. Ada komentar, Son kalau ngomong sama Juma pakai bahasa apa Son? Siapa tuh Juma? Zuma tuh anjing aku mas. Oh. Mas mau lihat aku tinggal ambil. Bebas, nanti pas break juga boleh. Lah pas break aja. Boleh. Kalau ngomong sama Zuma pakai bahasa bayi, Yuma gitu. Oke, tunjukin Zuma please. Mau sekarang kah? Terserah. Ya Bebas. boleh aja. Dedek Zuma. Kamu Adli juga punya banyak tuh Ajuma. Kok aku Ajuma? Aku cuma punya banyak betina tapi kucing ya, bukan ini ya. Kayak Mas Adli kalau ngomong sama anaknya pakai bahasa Korea. Menyesuaikan kak. Harus dilatih multilingual sejak dini. Apalagi itu Hajima ya. Harus mengerti bahasa asing dari sejak dini. Si Didi, bentar ya dia. Bintang tamunya sedang keluar.
Sementara itu BTW guys, kalau misalnya mau bertanya bisa silahkan digunakan channel poinnya kayak Didi, atau kalau mau request lagu juga masih ada beberapa slot lagi. Kalau tidak salah tadi paling baru yang belum dimasukkan tadi dari Silian kayaknya. Ini anjing apa kah? Chihuahua. Oh, lidahnya emang kayak gitu kah? Iya. Oh, normal kayak gitu. Dia cacat mas. Oh, oke. Ada hey Didi. Lucu banget Chihuahua derp. Son jangan dicekek Son. Enggak, Kata ini si tinggal RW. bawahnya, enggak cekek. Oke, kecil mungil. Tadi ada komentar deh. Tadi ada pertanyaan dari Didi sebenarnya. Baby please awu. Artinya awu. Nggak jelas emang tuh orang mas. Oke, ini kalau misalnya kamu lagi aktivitas apakah tidak mengganggu? Atau anteng doang kah? Dia perkara udah tua ya mas ya. Dia 12 tahun ya mas. 12 tahun Udah tua. anjing. 12 tahun anjing. Oh, berapa lama tuh? For human age is quite old I think. 12 tahun anjing sama dengan berapa Lupa. lama ini? 50-an. 60 tahun. Wah. Oke. Betina lelaki kah? Lelaki nih mas. Oh. Ini punya keturunan? Nggak punya dia. Oke. Ada komentar cium Zuma Son kata si Robby. Ih, belum mandi, bau. Oke, Zuma. Gwindel, kok malah dog shaming? Gak boleh gitu Gwindel. Cuma sakit apa kata Kokoge? Nggak sakit apa-apa, cuma cacat doang dia. Apakah cacatnya? Lidahnya keluar mulu. Oh, tapi nggak kenapa-kenapa di Nggak kesehatan. kenapa-kenapa. Oke. Apalagi tadi komentarnya? Coba wawancara Zuma kata si Didi. Agak lain ya. Zuma ding dong. Didit, Son mau nanya Son, kalau nanyanya kalau berak itu panggilan apa? Kentut itu miss call Son. Kalau misalnya kebelet banget tuh alam. Kalau misalnya kayak aduh pingin berak itu miss call. Seharusnya dia tadi ini nanya pakai channel point. Aku salah baca. Makanya itu. Menyalahi aturan. Padahal pegawai yang ada aturan. Bentar ya mas, aku taruh dia keluar dulu mas, ngantuk kayak dia. Boleh. Cuma sih bye. Nakal Pak Dok. Ya, padahal di kedokteran kan ada aturan ya. Ditunggu. Sementara itu, mau mengingatkan kalau misalnya mau request lagu silahkan. Kalau mau bertanya kepada Sonata juga boleh. Aku mungkin mau tanya sesuatu nanti sama si Sona. Lai Zuma Lai. Artinya apa Lai Zuma Lai? Lari begitu kah? Saya mau tanya sesuatu sama si Sonata habis ini. Request ngomong Hokkien. Oke, boleh. Nah, aku catat dulu lah. Aku tadi mau tanya sesuatu sama si Sonata. Selamat malam BTW, selamat datang. Tadi yang halo-halo aku baca halo, tapi aku tidak baca karena tidak nyambung dengan komentar ya, tapi aku baca secara dalam hati. Kita lanjut, ada komentar. Itu request ke streamernya ya, as in bintang tamu ya, bukan aku ya. Aku tidak bisa baca bahasa Cina ya, kecuali baca itu doang ya, baca Romaji. Sonata, ada pertanyaan dari viewer ini. Apa tuh? Didi menanyakan request ngomong Hokkien. Terus ngomong Hokkien sama siapa? Tidak bisa kayak ngomong langsung saja, kayak memperkenalkan diri begitu. Etang. Ya, etang lah, kong tampo etang. Kong Hokkien kasiang gitu loh masalahnya. Aku tidak mengerti artinya apa, Kak. Bisa ngomong bahasa Hokkien tapi masalahnya ngomong sama siapa gitu. Oh, kalau misalnya ngomong mesti timbal balik, tidak bisa kayak ngomong sendiri kayak Ya, memperkenalkan diri ngomong- begitu. Kalau ngomong sendiri aku nggak lancar mas. Oke. Ini Oh. kalau Hokkien tuh bedanya apakah sama bahasa Cina yang lain? Bahasa Hokkien tuh dia itu lebih ke daerah mas, dialek itu mas. Daerah misalnya kayak Indonesia kan gede itu ya.
Kan ada bahasa Jawa, bahasa Minang gitu-gitu. Nah, sama kayak Cina. Cina tuh ada bahasa Ke, ada bahasa Hokkien gitu. Nah, Oke. aku keturunan Hokkien. Makanya bisa sampai sekarang karena diajari dari kecil. Betul. Diajari dari kecil. Kalau Oke. di keluarga aku kayak paling lancar aku masih ngomong Hokkien, Mas. Oke. Soalnya kalau dulu tuh kan emang desain banget ya sama opa-oma aku ya. Kalau misalnya nggak ngomong Hokkien nanti ditampol mereka. Oke. Ada komentar, nggak bisa pasang subtitle kah? Kata Kokoge. Nggak bisa, susah nggak bisa keluar. Yes. Ada komentar Taiwan SG Indo Hokkien kayaknya. Yes, betul. Kalau di Singapura sama Taiwan tuh kalau Kong Hokkien we ya itu bisa gara-gara mereka mengerti gitu. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer lagi. Klitopo menanyakan, Son baca Iqra dong. Kacau. Nggak bisa yuk Mas Rob. Tidak bisa kan sama sekali? Tapi kalau baca tulisan Arab aku sedikit-sedikit bisa, Mas. Serius? Hmm. Belajar kah? Otodidak? Dulu tuh di Pekanbaru pelajaran wajib, Mas. Iya, Armel kan? Kamu belajar Armel kah? Apa? Arab Melayu. Iya, itu. Kan Wah, wajib itu di daerah kita. sebentar. Aku tidak tahu kamu ada hubungan dengan Riau. Aku tuh dari keluarga aku dari Bengkalis, Mas. Hah? Kepri? Iya, Kepri, Kepulauan Riau. Terus pindah ke Pekanbaru. SD, SMP aku di Pekanbaru. Nah, baru SMA aku pindah Jakarta gitu. Oh, I see. Ada komentar katanya kayaknya dulu ikut TPA, kata si Robi. What is TPA yo? TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran, tempat orang ngaji gitu loh. Enggak, yo. Pantesan kamu bilang paham masalah baca karena ya kalau Armel kita belajar bahasa huruf Arab kan? Betul, iya belajar huruf Arab ya. Oke. Wah, tidak tahu. Aku baru tahu. Kalau tidak ditanyakan aku tidak tahu. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Didi. Bukan ini. Di mana ya masuk pertanyaan, Mas? Tadi ada pertanyaan dari seseorang. Oh bukan, ini ternyata request lagu, aku salah baca. Ada pertanyaan dari Didi. Coba lanjutkan, asyhadu alla. Skip. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Aku mau tanya hal dari aku kalau begitu. Pertanyaan terakhir di segmen ini dari aku. Boleh. Kenapa bukan. Biasanya sering apa Kak di Twitch? Biasa Apakah main game bareng-bareng doang atau mostly single player? aku game kalau dulu kan lebih sering follow sama nge-DJ ya. Nah, kalau misalnya sekarang itu kayak gak ada waktu atau apa, aku tuh lebih main game cari klip di game multiplayer kayak main Repo, kayak main apa sih Repo punya itu. Ya pokoknya game-game multiplayer horor yang kocak-kocak gitu loh, Mas. Ini kayak Little Company tadi. Yes, that's right, betul kayak gitu, Mas. Oke. Kenapa memilih untuk nge-stream kalau untuk cari nge-clip? Kenapa tidak offline saja? Biar kalau di streaming kan klip itu kan bakal forever ya, Mas ya. Ya. Nah, itu bakal jadi kayak kenangan gitu kalau misalnya looking back to the past gitu kayak oh ala iya pas ini kocak banget ya gitu. Oke. Nah, pas tuh klip-klip aku hapus semua, jadi aku nggak ada klip. Rupanya di klip channel Didi Rargas gitu-gitu kan masih ada klip itu. Ya minta-mintain aja kemarin gitu. Tanya dong kalau begitu. Apa tuh? Barusan kan bilang kalau misalnya ada klip-klip kayak gitu kan ada kenangan di masa lalu ya. Iya. Sejauh ini kalau misalnya ada clash, ada konflik dengan seseorang atau beberapa orang, apakah dibiarkan saya di masa lalu ya? Yang berlalu biarlah berlalu dan kita move on saja. Why
why you need to stay in the past when you can go further in the future gitu loh. Oh, oke. Menurut saya drama-drama masa lalu. Oke. Nggak terlalu banyak ada dendam segala macam ya? Enggak, aku orangnya meningkat umur makin capek ya sama drama-drama ya mas ya. Ya aku juga. Kadang di Twitter kayak ada ini ada itu, ngapain sih gitu loh. Oh. Get a job. Kadang-kadang aku bingung orang-orang punya banyak energi ya. Makanya mas, aku juga heran. Kita lanjut kalau begitu Kak. Kalau misalnya ada yang mau ngajak kamu main multiplayer, itu tinggal kontak doang kah? Iya, di chat aja gitu. Kalau misal, tapi seperti aku ngomong ke Mas Adli, aku tuh introvert. Ya. Tidak gampang ngomong sama orang baru. Nah, maka demikian. Kalau misalnya ajak saya main, ya bersedialah saya diam dulu beberapa jam, baru saya cerewet gitu loh. Oke. Mau tanya sesuatu dong sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer? Apa tuh? Pernah tidak main bareng sama orang tapi kamu kayak diem doang karena nggak bisa ngomong apa-apa? Kemudian kayak nyesel. Tadi ngapain ya main bareng sama dia ya? Kayaknya nggak cocok. Gak pernah itu mas. Lebih tepatnya kayak kan I work 8 to 5 ya. I work 8 to 5. Nah itu udah socially depleted banget. Ya. Pas di rumah kalau diajakin main game itu kadang tuh aku suka diam gitu loh. Kadang tuh suka diam gitu. Ya orang-orang di court udah pada tahu juga kayak lagi capek Sonata gitu loh. Oh, I see. Sudah paham saja ya. Udah paham aja, iya. Oke. Boleh kalau begitu kita balik ke pertanyaan dari viewer ya. Ada banyak ini Kak. Ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan dari Alex. Apakah niat poligami? Ini kamu kayaknya tipikal yang setia sama satu orang aja kayaknya. Iya, satu orang aja capek urusinnya apalagi 2 mas. Aduh ya Allah Didi. Ya Allah. Sesusah itu kah? Iya, gitulah mas. Tapi kan Didi nggak tahu ya. Kalau dari tadi sih aku dengar Didi sebenarnya nggak sesusah itu. Didi itu kayak apa ya, cahaya yang bawa kehangatan ke seorang Sonata sampai sekarang. Masa tidak seperti itu ya? You are very wrong Mas Adli. Tadi si Kika bilang loh, oh to be loved like this. Kan berarti kan satu-satunya cahaya Asia. Tidak kah? Enggak mas, dia although kayak I'm grateful to have her gitu. Ya. Tapi emang gak ada niatan poligami lah, kayak cukup satu aja udah cukup gitu loh. Ngapain banyak-banyak gitu. Wow. Soalnya kayak dari my past juga kan aku gara-gara kekurangan aku jadi kayak gak begitu baik teman. Gak begitu baik teman ya. Jadi kayak bersyukur gitu kalau misalnya ada teman gitu. Sampai sekarang juga masih bersyukur kalau ada teman gitu loh mas. Ya, sama ini anggota yang ada di Discord yang kamu sering main itu kan udah lama banget, udah kira-kira 2 tahun lebih kan? Iya betul. Dan it will stay that way lah. Kecuali kalau ada drama ya Mas Robi. Kecuali ada drama ya Mas Robi. Kenapa dengan Robi? Ya Robi gitu loh. Robi entah kenapa aneh mas. Kenapa dia tuh? Dia tuh pingin ada drama di hidupnya gitu loh, di Twitter gitu mas. Sekarang kurang. Gak tahu aku mas, itu masalahnya Mas Robi itu aneh mas. Kamu saya kick Sonata. Cita-cita Mas Lo pengen dijadiin thread Twitter. Itu kan mudah. Kalau misalnya pengen dijadiin thread Twitter, tinggal itu aja. SA. Kan ada banyak ya. Kalau di Twitter kalau ada yang SA, VTuber, streamer, nanti kan tinggal dijadiin thread ya. Nanti tinggal diekspos. Dia gini guys, dia gini guys, terus dicap. Betul. Simple Kak. Kita lanjut, ada satu pertanyaan dari viewer ini. Bad blood sama siapa tuh? Kata Didi.
itu non-disclosure, udah sign NDA ya. We don't talk about the past ya. We don't talk about the past. Oke? We move on to the future. Oke. Ayo Mas. Habis, dari aku belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu dari viewer juga tidak ada. Ada komentar, Mas Adli, Sona kalau nggak sama aku kayaknya udah dijadiin thread Twitter. Kenapa tuh? Gara-gara sub 50 begitu kah? Nah, kayaknya perkara dulu tuh mungkin dalam pikiran Didi itu kayak masalah kemarin tuh Mas. Kenapa tuh? Deketin cewek itu loh Mas. Oh, ini drama yang kemarin itu kah? Iya, drama yang kemarin, iya. pakai emot. Oh. Kayak bukan emot deh, bukan panjang banget lebar gitu. Iya, awalnya kan itu emot yang diekspos ya di setiap akhir kalimat. Kemudian ada ternyata bukti-bukti lain itu kan maksudnya. Iya gitu lah. Ya, aku pribadi juga aku ngomong sama orang mana ya? Aku pribadi kalau ngomong via teks, aku ngomong itu pasti ada emot di Ada ujung. emot. Karena itu kayak ngasih apa sih? Ekspresi. Ya. Kan itu kayak aku ngomong jadi aku kayak nggak datar doang gitu loh. Jadi kalau misalnya aku kayak lagi canda, aku biasanya ngasih kapa kalau di Twitch biasa itu kan kayak lagi ngejok gitu ya, kayak lagi canda, gurau, banter gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu kan kayak dingin doang ya bacanya. Dia aku kayak biasanya gunanya itu. Ternyata bisa pikir jadi yang lain ya. Aku nggak kebayang sampai ke situ. Ya begitulah cara interpretasi pesan ya kita gimana gitu. Betul. Skandalnya udah mereda, Uncle. Jadi kayaknya udah. Tapi kalau misalnya dicari lagi sebenarnya masih ada. Karena di jejak digital pasti akan ada selamanya. Begitu. Oh. Hati-hati jadi thread kamu udah. Semoga tidak ya. Begitulah ya kira-kira ya. Kita lanjut kalau begitu. Dari aku sudah habis pertanyaan. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Betul. Kalau begitu kita break dulu. Bolehkah? Boleh Mas. Aman deh. Boleh. Habis ini ada 3 lagu ya. Ada When You Know dari Neck Deep di request oleh Four Stringer One. Kemudian ada sebentar ya. Ada aku tidak tahu baca bahasa Cinanya ini gimana, bahasa Jepangnya gimana. Itu intinya lagunya yang Didi ya punya ya. Apa tuh? Itu Nihon Fine Shit. Itu intinya gitu. Itulah ya. Dari Sky Is Your God di request oleh Didi. Ada satu lagu lagi, Atahualpa The Last Inca di request oleh Alex dari Cusco. Setelah break ini kita akan lanjut ke segmen kedua nanti ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Sonata Sona. Baik, biar tidak lama-lama selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.